Ratatata. Belat lagi. Masa cinta bagai airan api yang tak bisa menyati. Apa dari sekarang Kak? Kita hari ini fisika kuantum. Kaget gak kalian tiba-tiba belajar kelas bimbel fisika kuantum? Nah, numerik. Iya benar, numerik. Kira-kira kalau pernah numerik bakal ada matrik nggak Kak? Kayaknya ada sih. Tapi nggak tahu juga deh. Tapi kayaknya nggak ada deh. Nggak ada aja deh ya. Biar enak ya. Anggap aja nggak ada lah. Kayak dia menganggap kamu aja. Nah. Penalaran ya, penalaran numerik kita. Saya mau beli paket penalaran gak direspon Kak. Udah kelar Kak? Udah. Jam dari kita mulai dari jam 6 tadi. Udah dari pagi saya chat sampai sekarang. Mungkin lagi rame. Kok malah ini yang mau dipoto. Malah Genshin yang mau dipoto. Mulai Bang. Mulai nanti guys, baru jam segini. Info IG Miss Nopi Bang, lah kemarin udah dikasih tahu kan. Kemarin udah ini, kamu kemana kemarin nggak datang. Mulainya kapan? Ntar lagi. Sambil tap layar aja dulu. Saya mau ini dulu. Kalau misalnya kita live sampai sore gimana menurut kalian? Live-nya saya aja gitu hari ini. Penalaran numerik sampai sore. Kata Miss Nopi harus beli paket di kelas bimbel dulu baru dikasih. Ya iya dong, harus gitu emang. Tap layar dulu dong biar saya semangat. Ya sampai Bang sampai sore. Jangan sepuluh. Tenggorokan ntar paling Bang. Iya, Pak. Iya paling nanti dijeda zuhur gitu ya. Tapi kalau nontonnya 36 40 mah aduh. Gak paket penalaran numerik nggak bisa dibeli. Aku bilang saat kesepian.
baru promosi anti opus. Oke, jadi sambil tap-tap layar sambil dengerin saya mau nasehatin kalian. Jadi kita ada tryout buat teman-teman yang mau paket akademik, itu harganya 120.000 aja loh. 120.000 ini murah bener loh. Kalian beli skin Moskop, beli gacak Ayaka, nggak ada seberapanya 120.000 ini kan. Ini kenapa playlist di YouTube pada hilang? Yang ya nggak tahu. Oh iya. Oh, playlist di YouTube kelas bimbel. Padahal playlist YouTube kamu. Hilang gimana? Coba nanti dicek. Pengen beli, nggak bisa beli. Nanti ya coba dicek ya. Aduh, ini mirror saya. Nah, kalau misalnya mau beli paket yang 5 paket nih, ini harganya 500.000. Itu teman-teman bisa dapat 5 paket psikologi dan 5 paket akademik. Akademiknya itu ada penalaran numerik, ada bahasa Inggris, PUWK. Pada selesai kah? Udah. Kita live dari subuh tadi. Bercanda. Baru mulai. Kita mau sampai malam nih. Ini yang kalau misalnya 3 paket harganya 289.000, kalau yang 10 paket ini segini. Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau paket penalaran numerik aja ya, karena besok kan penalaran numerik nih, dan teman-teman misalnya masih pengen belajar, bisa teman-teman beli harganya cuma 99.000. Mulai jam berapa, Mas? Ini lagi baru mulai bahas soalnya. Bentar lagi. Cuma 99.000 kalian sudah bisa nyobain akses penalaran numerik dari kelas bimbel. Oke, dibeli nih 99.000 loh. Dibandingin kalian gacha Raiden Shogun, kalian beli skin Clean atau skin Yuzong, mahalan skin itu daripada TO. Ini mantep nih, 99.000 doang kalian udah bisa ngerjain penalaran numerik dan dapat pembahasannya juga, teman-teman. Ambil di share ke teman-teman yang lain ya, biar kita belajar bareng sama teman-teman. Mulai bang, nanti dong, buru-buru bener. Mau kemana sih? Mas, penalaran numerik lebih banyak soal data-data gitu atau soal cerita atau yang lain? Yang data ada, soal cerita ada. Tapi jatuhnya penalaran numerik itu sebenarnya lebih mudah daripada matematika akademik. Malan skin Franco Legend bang. Iya. Malan skin Franco Legend. Malan ini skin Florin Legend. Mahal. Dibanding beli TO 99.000 yang bisa ngebantu kalian belajar penalaran numerik. Apalagi besok tesnya penalaran numerik. Mantap. Buru-buru bener mau mulai, kenapa sih? Bentar, ini dulu infonya. Ambil tap-tap layar, coba di share di IG, di mana tak kalian itu, sambil ajak teman-temannya buat bahas. Statistika kayak data kelompok. Wah, berarti tetap ada, Mas. Kayaknya sih ada ya. Cuma kan kita nggak bisa ini ya, nggak bisa nebak ya. Kalau misalnya kan kalau dari yang kita pelajarin, dari yang saya pelajarin tentang penalaran numerik itu ada statistikanya. Cuma itu untuk yang UTBK. Nah, untuk pintarnya saya kurang tahu apakah dimasukkan atau enggak gitu. Jatuh. Numeriknya berapa soal? 40 soal plus pembahasan. Temanku 20 udah di sini bang, mantap. Sabar ya, kita pelan-pelan dulu. Ambil mau minum. Banyak ini soalnya. 3 paket apa 1 aja? Untuk yang ini 1 paket aja. Ini untuk 1 paket. Yang teman-teman kan kemarin nanya paket penalaran numerik. Nah, ini penalaran numerik itu 1 paketnya harganya 99.000. 1 paket aja.
satu paket aja ya. Iya, satu paket. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman mau yang di TO kelas bimbel itu ada 3 paket. Ada 3 paket, tapi itu udah plus akademik. Plus akademik. Udah soal emangnya Bang. Banyak pokoknya, kalian pasti kaget. Kemarin biasanya kita 9 kan, cuma 9. Khusus hari ini karena kita menjelang penalaran numerik saya bikin 10. Bayangin. Baik gak saya? Nah, hilang ininya. Mantap. Nih, maksudnya kalau misalnya teman-teman mau yang paket numeriknya banyak, yang ini sini. Beli yang ini yang 120.000 itu, tapi plus akademik. Ya, itu plus akademik. Kalau misalnya mau penalaran numerik aja tok gitu. Udah, penalaran numerik aja ya udah ini. Yang ini 40 soal plus 1 bahasa. 120 itu 120 itu kecerdasan, kepribadian, terus kecepatan, kecermatan. Itu 120 yang psikologi. Nanti plus lagi ditambah lagi akademik. Nah, KD-nya itu ada penalaran, ada PU, ada WK, ada bahasa Inggris. Bang, nego di 99 jadi 5.000 bisa. Bisa kamu cari yang lain sana. Ada ya, kita mulai dulu. Jadi nanti full hari ini karena saya sangat mencintai kalian semua. Anjay. Kita bakalan full hari ini tentang bahas penalaran numerik. Berarti itu dapat latihan soal ya, latihan soal plus AKD. Iya, plus AKD juga. AKD-nya juga CAT juga, latihan soalnya ada pembahasannya juga. Maksud deh. Iya dong. Saya loh paling sosial di dunia ini. Jadi nanti kita istirahat di jam 12 bentar ya. Nanti jam 1 atau setengah 2 deh. Oke. Order di mana? Order di 082177543071. Tapi kalian kalau yang chassis ini penjasnya istirahat dulu kan? Berarti kalau penalaran numerik latihan penjasnya di tempat kalian, apa tetap latihan penjas sore? Apa seminggu ini istirahat dulu, off dulu, benar-benar penalaran. Nanti Jumat selesai Jumat baru mulai lagi gitu apa gimana? Gas terus, mantap, gas terus. Sehari 1 mapel Bang. Iya, tahu. Maksud saya penjasnya, latihan penjasnya kalian itu. Tempat bimbel. Kalian kan ada yang bimbel juga, bimbel penjas gitu, bimbel jasmani. Udah selesai Bang? Belum. Kenapa kamu mikirnya udah selesai? Nggak mungkin saya secepat itu meninggalkan kalian. Siap. Menangis terluka. Coba tap layar sampai 10.000 deh, biar saya semangat. Nanti kita bahas berapa soal sampai zuhur gitu ya. Sampai zuhur kita off dulu. Entah kita nanti saya offin atau saya biarin dulu istirahat gitu, tetap live tapi saya biarin. Baru nanti kita lanjut lagi. Bang, ada soal mental ideologi berserta jawaban. Mental ideologi ada. Masuknya ke ini kan, mental ideologi itu maksudnya ke wawasan akademik kan, wawasan kebangsaan bukannya? Apa beda? Ayo semangat, sisa 2.000 lagi. Beda Bang. Oh beda. Itu mental ideologi masuk ke Bintara kah? Apa di Akpol saja? Masuk Tamtama. Ayo sedikit lagi. Kalian bisa, ayo 2.000 lagi. Bukankah itu setelah akademik? Oh, setelah akademik. Sampai 10.000 dulu. Ini bahas soal pelajaran ya. Pelajaran. Ini ada Bang belinya. Ini hubungi 08, di mana saya nulis ya? Di sini. 0821
7754 3071. Bintara juga, oh ada semua ya. Tapi dikirim link IG aja. Udah. Maksudnya link IG nggak tahu. Sudah 10.000. Oh iya, udah 10.000 ya. Oke. Itu dulu. Lewat sini lah. Bisa. Oh iya. Apa nyemangatin? Lagi di balik sini. Mana miss-nya Min? Loh. Kok malah nanyain miss-nya? Udahlah saya off lah kalau yang ditanyain miss-nya. Tutorial beli soal atau paketnya Kak. Tutorialnya kalian bisa langsung ke hubungin nomor ini. Kalian nanti diajarin login dulu ya ke ini. Login ya. Bikin akun dulu di webnya. Gak bisa dari web untuk yang paket penularan. Iya, belum bisa. Nanti ya untuk selanjutnya ya. Jangan sampai gak bikin nanti gak bisa aktif paket. Nanti untuk nextnya kita bikin otomatis biar bisa langsung bayar di web biar bisa. Oke, kita lanjut masuk ya. Jadi nanti bikin akunnya. Habis itu setelah bikin akun, teman-teman WA adminnya, minta paket yang berapa atau paket penularan apa, nanti bayar. Kirim bukti pembayarannya baru nanti diaktifin. Kak, balas WA saya Kak. Iya, nanti ya. Lagi dibalasin. Ada pembahasan soal di live Kak? Ada. Pasti dong. Dan terus live ini ngapain kalau nggak ada pembahasan soalnya? Saya cuma nunjukin soal gitu ke kalian. Banyak bener tapi maksudnya. Ini balas. Enggak, numerik saya cuma ada tryout satu saja. Iya, numerik cuma satu. Penalan numerik cuma satu ini. Oke. Kita menuju ke soalnya. Tryoutnya cuma satu. Untuk khusus penalan numerik cuma satu. Nomor 1, Pipi dan Juju menggabungkan semua kelereng mereka. Pipi memiliki 8 kelereng merah, 3 kelereng biru, dan 10 kelereng hitam. Sedangkan Juju memiliki 10 kelereng merah, 6 kelereng biru, dan 9 kelereng hitam. Mereka akan mengambil satu kelereng secara acak dari gabungan kelereng tersebut. Tentukan peluang terambilnya kelereng merah. Cuma mau sharing bang, nanti di-up di YouTube nggak? Di YouTube udah ada. Nanti di-up lagi. Selesai dari sini di-up lagi ya. Anjay, bocoran katanya. Kocak lo. Kamu nggak percaya sama omongan saya? Ada ini keluar nanti. Saya ini, kamu nggak tahu saya ini sebenarnya Kapolri Rusia. Hah? Ini keluar ini di tes Bintara Uganda tuh. Keluar ini. Kalian jangan ngeremehin saya. Saya sebenarnya Intel terus hacker saya. Mantap banget. Ya, udah ada yang bisa jawab? Bang, ayo bahas. Kerjain dulu dong. Dan Amerika materi apa bang? Penalaran numerik. Kapolsek Jamaika. Yang punya akun jasis. Ini nama materi apa Min? Ini namanya peluang. Peluang. Ada yang jawab 18/50. Babinsa Brazil. Ada pindah ke terus ya bang. Kan saya ini apa pindah-pindah emang. Saya itu mutasi tiap minggu saya mutasi. Orang lain itu 5 tahun sekali mutasi. Saya tiap minggu mutasi. Saya baru aja ini nangkep begal di daerah Irlandia Utara. Kombinasi kami. Ini peluang aja. Ada yang jawab 7/9. 7/9 itu gimana? 7/9. Tiap minggu mutasi agak.
Berarti kalian yang Polri udah selesai ya ininya penalaran numerik ya? Ada yang Hah? Oh iya yang Akpol kok Polri. Yang Akpol udah selesai penalaran numeriknya. Apa aja soal-soalnya? Mumet nggak pala kalian? Juga pala kalian buyar kan penalaran numerik 9/25. Akpol selesai, Bintaro masih gladi. Oh 9/25. Oh iya mereka lagi gladi mas. Coba kita kerjain ya. Pipi dan Juju menggabungkan semua kelereng mereka. Pipi memiliki 8 kelereng merah, 7 kelereng biru, dan kelereng hitam. Berarti kelerengnya Pipi ada berapa? 8 ditambah 7 ditambah 10. Berapa? 25. Kemudian Juju memiliki 10 kelereng merah. Juju nih ada 10. 6 kelereng biru ditambah 6 ditambah 9 kelereng hitam tambah 9, 25. Jumlah kelereng mereka berapa? 50 kan? Mereka akan mengambil satu kelereng secara acak dari gabungan kelereng tersebut. Tentukan peluang terambilnya kelereng merah. Kelereng merah itu ada berapa? Nih kelereng merah itu ini nih. Kelereng merah itu berarti jumlahnya adalah 18. Nah, rumusnya adalah Na per Ns. Na itu adalah sampelnya atau yang akan diambil. Yang akan diambil jumlahnya adalah 18. Nah, NS itu adalah populasinya yaitu 50. Berarti jumlahnya dibagi 2, ini bisa dibagi 2 berarti 9 per berapa? 25. Oh, enggak usah 9/25. Oh iya 9/25 boleh 9/25. Nah, ini kalau misalnya pecahan 9/25 ya. Tapi kalau misalnya diminta peluangnya dalam bentuk koma, berarti teman-teman bisa bikin kayak gini. Berarti 50 dibagi 18. Ini 0, koma, tambahin 0. Kemudian 3, ya, 15, 150, lalu 30, berarti 6. 30,0. Nah, kalau misalnya ditanya pecahan, bisa 9/25. Kalau misalnya dalam bentuk desimal berarti 0,36. Itu ya. Sesuaikan sama jawabannya. Jawabannya kadang minta untuk mesti tadi saya bilang minta untuk pecahan, bisa juga minta untuk desimal. Bisa juga dalam bentuk persen. Kalau dalam bentuk persen, Bang, upload di YouTube lagi dong soal numerik ya. Kalau misalnya dalam bentuk persen, ini tinggal teman-teman kalikan dengan 100%. Jadi kalau dalam bentuk persen jadinya 9/25 kali 100% gitu kan. Ini coret 4. 9 kali 4 berarti 36%. Nah, silakan disesuaikan sama jawabannya. Jawabannya kadang minta diajarin. Itu enggak disederhanain lagi kan Bang? Ini udah paling sederhana 9 sama 25 ini. Mau dibagi berapa lagi? 9/25. Enggak bisa lagi. Bang, ini udah diupload di YouTube enggak? Belum diupload. Apa ini kita rekam aja langsung diupload di YouTube ya? Jelek gak sih? Hah? Situ bisa nggak langsung? Atau nanti kan ada ini ada bekas ada ini hasil rekamannya Di live itu tapi. aja yang diupload. Iya, nanti upload hasil ini aja kali ya, upload hasil live ini ya. Langsung rekam aja Kak, bagus. Kok ini sebenarnya udah direkam. Enggak Bang, langsung upload di YouTube Bang, boleh. Nanti langsung diupload ya. Kalian di sini iya, bagus-bagus aja. Nanti yang penonton YouTube kadang-kadang ini ngomennya apa ini editor nggak mau kerja ini, dasar channel nggak mau berusaha gitu nanti bla bla bla. Bang, besok sudah tes penalaran numerik, doakan dapat bagus, amin. Ada nggak ikut tadi? Ya Bang, live up di abis itu Bang. Oke, boleh nanti saya live ini ya, up ya. Kan Abang bukan editor, Abang arsitek. Iya benar. Bilang aja lagi nggak. Kurangin aja gaji editor. Kita lanjut ya ke nomor 2. Bang, soal jarak waktu nggak keluar Bang. Nah, nggak tahu tuh keluar apa nggak. Tapi di sini ada nanti. Semoga akademik mendapatkan nilai maksimal, amin. Bahas berapa soal nih Mas?
Banyak dibilangin. Biasanya kan kita 9. Hari ini kita bahas 10. Ayo Bapak Kepala Kepolisian Daerah Rusia ikut Ladi nonton. Mantap. Nomor 2, Lauren 18 tahun lebih tua dari Basuki. Jika tahun lalu perbandingan umur mereka adalah 7:4, tentukan jumlah umur mereka 3 tahun lagi. Keluarin Bang, mana Bang Kapolsek jam. Ini masuk ke soal perbandingan. Karena kan sebelumnya juga udah saya omongin, kayaknya yang kita pelajaran-pelajaran itu bakalan, karena nggak keluar di kecerdasan, kayaknya bakalan keluar di ini deh, penalaran numerik. Tapi mungkin tingkatannya sedikit sedikit ditingkatin lah kesulitannya kok tingkatan. Ada yang jawab 12. Akali T 2, ada yang jawab 2. Itu 2 beneran? Atau AT bagi 2? 5:3. Jumlah umur mereka 3 tahun lagi. Kemarin di PESI soal penalaran nggak ada yang keluar Bang. Nah iya, takutnya nanti soal-soal PESI yang udah sering kita bahas keluarnya di numerik, jadi kita belajar lagi. 69, jauh bener 69. 12. Oke, kita bahas ya. Jadi kan Lauren 18 tahun lebih tua dari Basuki. Nah, 72, ada yang 69 tadi. Jadi kan jumlah umur itu ya, selisih umur tuh nggak bakal berkurang, mau dia tahun lalu, mau dia 18 tahun yang lalu. Itu kan nggak mungkin sih kalian nyalip umur saya gitu kan. Ada yang jawab 74. Jadi pasti umurnya tetap, selisihnya tetap, ada yang jawab 45, tetap 18 gitu. Nah, jadi kalau misalnya dibandingin ini, berarti ini kan lebih tua teman-teman. Kalau ada kata lebih tua, lebih muda, ini sudah pasti selisih. Oke. Nah, jadi bisa kita cari dulu umur mereka tahun ini berapa. Ada yang jawab 66. Umur mereka berarti kan si Lauren 7 nih. 7 per selisihnya dikurangi 7 kurang 4 dikali 18. Oke, berarti 7 per 3 dikali 18. Ini coret-coret 6 dikaliin berarti 42. Nah, umur Basukinya berarti 7 per 3 kali 18 lagi. Ini coret-coret, hasilnya adalah 6 lagi sama dengan ini 4. Pintar. 4 kali 6 24. Nah, tapi ini adalah perbandingan umur mereka tahun lalu. Nah, berarti tahun ini umurnya si Lauren adalah 43. Iya, 4 Bang. Iya, makasih ya udah lihat. Umurnya si Basuki adalah tambah 1 ya, tambah 1. Ini tambah 1 sama dengan 25. Oke, tahun sekarang Lauren 43, Basuki 25. Nah, 3 tahun lagi umur mereka, tambah lagi dengan 3, ini juga tambah dengan 3, berarti 46 sama dengan 27. Kita tambahin, berarti 3 ini ke sini 63. Benar kan? 25 tambah 3 27 63. Kok tambah 1? Iya kan ini perbandingan umur mereka tahun lalu. Oh iya, 28, pinter. 28 berarti 64. Ih, kalian pinter-pinter loh. Kalian nih pasti nilainya maksimal nanti. Astagfirullah, ya 74. Ini 74. Iya, ya. 74 ya. Banyak bener langsung. 74 ya benar. Jadi yang jawab 74. Jadi yang jawab 12, 2, 45, 72, 69, 66 kurang tepat. Diperhatiin lagi yang kira-kira errornya di sebelah mana. Bang, efek mutasi tiap minggu Bang. Iya, jet lag tiap minggu saya ini.
Kira-kira ada mau tanyain nggak? Yang mana? Anjay, gue bener mantap. Dipahamin dulu kira-kira yang bingungnya mana. Lelah kayaknya abang ini habis nangkep penjahat di polsek. Jadi kalau selisih itu dikurangi ya? Iya, perbandingan ini dikurangi. Ya, itu di YouTube ada bang. Iya, kayaknya bakal di-upload. Langsung upload aja kali mas, bisa. Ada? Hmm. Enggak dong. Rekaman kan kita belum selesai. Mm-mm. Rekaman belum generate lah. Belum ada. Oh iya. 4/3 dari mana bang? Dari 4/3 ini selisih dari ini. Ini langsung ke sini dia. Jadi nggak kita kurangin lagi. Jadi kita tahu sudah pasti selisih perbandingannya adalah 3. Tambah 1 dari mana bang? Editor Intel. Iya Intel. Ini karena perbandingan umur mereka adalah tahun lalu. Nah tahun ini kan berarti mereka sudah bertambah setahun lagi. Kenapa ditambah 1 itu? Karena perbandingan ini 7/4 itu adalah tahun lalu. Nah tahun ini berarti umur mereka sudah bertambah 1 tahun lagi. Kalau soalnya bukan tahun lalu berarti nggak usah ditambah 1 ya bang. Langsung aja tambah 3. Iya benar, pintar. Kalau lebih muda tetap dikurang bang, tetap. Lebih muda, lebih sedikit, lebih banyak. Itu sudah pasti selisih, jadi pasti dikurang yang besar kayak ini. Up ke YouTube ya bang, iya. Ketik 1 jika ingin video ini di up ke YouTube. Kalau misal 7+4, itu contoh soal apa bang? Jumlah. Bang berarti misi. Kalau sesi kurang, kalau jumlah ditambahin. Satu. Tadi ada yang mau nanya kayaknya. Berarti ini. Mantap. Terus 6 dikali sama perbandingannya. Iya. 6 dikali sama perbandingannya. 6 kali 7. Kemudian ini 4 kali 6. Oke. Lanjut ya. Langsung live aja bang di YouTube. Tambah 1 sama 3. Ribet dong live di TikTok, live di YouTube. Lanjut. Nomor 3. Kita masuk ke soal sudut. Bang, kok itu perbandingan itu. Kamu itu salah lihat. Bukan tulisan saya yang jelek, kamu yang salah lihat. Saya yakin itu. Tulisan saya sudah sebagus itu, kamu salah lihat. Jangan di YouTube bang. Misalnya 74 itu contoh soal perbandingan juga bang. Iya, tapi kalimatnya biasanya jumlah umur ini dan umur ini adalah sekian. Nah itu berarti perbandingan ditambah. Ada yang jawab 140 derajat? Mana P-nya bang? Ini P-nya nih, saya gede ini. Nih P-nya. P-nya ini. Nih P. Bang, plus 1-nya dari mana? Dari tahun lalu. Itu kan perbandingan mereka tahun lalu mas. Jadi tahun ini tuh umur mereka sudah bertambah 1 tahun gitu. Ada yang jawab ada yang jawab 320, ada yang jawab 140. Ini tebel amat. Paham ya jadi ya? Plus 1 ini ditambah karena ada kata tahun lalu. 140 derajat, ada yang 320 derajat gitu. Kayak ditambah 1. Oh kalau soalnya jumlah berarti ditambah ya bang ya. Kecil kali bang, macam kutu. Wah iya. Ada yang jawab 240? Ini dicari apa kalian ngarang-ngarang ini? Ada yang jawab 180. Ini kalau 180 udah pasti ngarang yang ini. 280. 280. Kayaknya ngarang juga 280. Kayaknya nggak sampai lebih 280. Nggak sampai lebih 180 deh. Terus 35. Kan udah saya bilang nggak nyampe 180. Kenapa kamu bikinnya 580? Saya tulis nih kamu ya. Nih. Ada yang jawab 580 tuh. Terus soal matematika apa bang? Sudut. Ini materi sudut. Kita bahas ya. Jadi teman-teman ada yang namanya sudut. Kalau misalnya ada 2 garis 16.700. Ada yang jawab 72. Ini 120. Nih perhatiin dulu. Kalau misalnya ada yang namanya sudut searah dalam garis sejajar. Ini kan garis sejajar ya, 2 garis sejajar nih. Nah ada yang namanya sudut sehadap. Kok sudut searah? Sudut sehadap itu berarti dia bernilainya sama besar. Jadi jika ada 2 garis sejajar yang dipotong dengan sebuah garis dan ada
sudut yang sehadap, maka itu bernilai sama besar. Sehadap itu kalau misalnya kayak gini nih, 140 nih, ini kan ngadep sana. Berarti yang ngadep ke sana juga itu pasti besarnya sama dengan 140. 140 berarti sehadapnya dengan yang di sini nih. Ini juga berarti 140. Kalau P-nya aja 160. Oke, udah paham ya sini ya? Oke, udah ngerti ya? 140. Kemudian, apabila ada segitiga sama kaki, ini segitiga sama kaki nih, lihat nih sini. Sep. Nah. Hebat kan saya? Gimana? Kalian tersipu-sipu kan dengan kehebatan saya? Nah, kalau misalnya ada segitiga sama kaki nih, jago banget. Segitiga sama kaki itu biasa disimbolin sama ini, teman. Ristek by Ekuador. Jadi, kalau misalnya segitiga sama kaki, teman-teman, sudut di kaki-kakinya itu sama besar. Jadi sudut sini sama sudut ini itu sama besar. Rasain nggak ada kakinya tuh segitiga sama. Bang suka. Ada kakinya, Bang. Ya mana sih? Mana kakinya? Kakinya itu kan istilah aja. Jadi maksudnya dia itu berdirinya sisi yang ke bawahnya itu sama besar, sama panjang gitu. Nah, oke. Nah, ini sama besar. Nah, ini kan ada segitiga sama kaki nih di bagian sininya, teman-teman. Dengan ditandai garis yang ini bagian sininya. Oh ya, selain tadi sehadap, ada juga yang namanya bertolak belakang. Bertolak belakang itu kayak gini bentuknya. Misalnya ada dia perpotongan seperti ini, ngebentuk huruf X pokoknya. Yang bertolak belakang, jadi kalau misalnya ngadep sini, itu sama besar dengan yang ngadep sini gitu. Nah, yang ngadep sini, ini yang dua, itu sama besar sama yang ini gitu. Wah, ini yang bikin angka. Segitiga satu kaki ada nggak, Bang? Nggak ada dong. Itu sama sisi, Bang. Kalau sama sisi di bagian sininya ada lagi. Oke? Kalau sama sisi itu semuanya sama. Tapi kalau sama kaki cuma dua sisi yang ke bawah yang sama. Satunya sebagai alas. Soal perasaan numerik MTK tetap sama, susah. Ya, berarti yang bagian sininya, teman-teman, bagian sininya juga adalah 140 derajat. Nah, jadi misalkan gini lah. Segitiga ini kita misalkan gini ya bentuknya ya, di sini ya. Nih, oke? Nah, biar kelihatan ya. Jadi segitiga yang ini itu bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah, tadi kan kita tahu bagian sini, nah bagian sini nih itu adalah 140 derajat ya, karena dia bertolak belakang. Terus gini buat. Ini buat ya, Bang. Kayaknya ya. Oke. Sudah dapat ya ini ya, 140 derajat. Nah, kemudian sudut di dalam segitiga, teman-teman, di dalam segitiga ini itu berjumlah 180 derajat. Nah, ya kan? 120 derajat. Misalnya saya misalkan di sini adalah A, maka di sini juga nilainya adalah A derajat. Nah, jumlahnya ketika 140 ditambah A derajat ditambah A derajat itu sama dengan 180. Maka 2A itu sama dengan 180 dikurangi 140. Maka nilai A-nya sama dengan 40 dibagi 2. Nilai A-nya adalah 20. Berarti bagian sini nih, teman-teman, bagian sini itu adalah 20. Ini mah Pajel cuma pakai angka. Oke, kita sudah dapat di 20. Nah, karena sudut bagian sini, seperti yang saya bilang tadi, kalau ada dua garis sejajar yang dipotong dengan sebuah garis, maka garis yang sehadap itu dia sama besar. Ini kan ngadepnya sini. Nah, di satu sisi di bagian sini, ini juga ngadepnya sama ke sana. Otomatis yang ini juga adalah 20 derajat. Di mana dapat 180, Bang? Jadi 180 itu adalah sudut keseluruhan di dalam segitiga. Jadi bagian sini ditambah bagian sini ditambah bagian sini itu 180 derajat. Oke, udah paham sampai sini? Kenapa di sini 120? Nah, setelah itu ada yang namanya sudut pelurus. Sudut pelurus. Sudut pelurus itu adalah apabila sebuah garis membuat garis lurus. Nah, ini
jumlah sudut pelurus itu adalah 180. Pelurus itu sama dengan 180. Nah, berarti 20 ditambah P itu sama dengan 180. Maka nilai P-nya sama dengan 180 dikurangi 20. P-nya sama dengan 160. Bang, ngalangin komen gimana? Cuma soal kayak gini jawab pakai insting. Kayak mana ngehalangin komen? Asik sendiri, Bang. Jadi yang perlu teman-teman ingat adalah ya, itu sama besar jika satu sahadap, yang kedua bertolak belakang gitu. Bertolak belakang. Ya kan? Nemu soal gini gampang, tinggal cap cip cup. Nalarnya siapa sih Bang Cok? Aja sih Bang jadi polisi belajar sudut buat apa ya Bang? Buat ini dong. Buat menentukan arah tembakan kan perlu juga sudut. Bang kopi bersih. Kemudian itu ya. Terus kalau pelurus itu maksudnya adalah 180 derajat gitu. Setelah itu sudut dalam segitiga. Sudut segitiga itu juga 180 derajat. Misalnya hampir sama kayak pesi nggak Bang? Iya kurang lebih. Bang mau jadi polisi belajar sudut buat. Kalau mentok gak bisa jawab masih ada kancing baju. Ngarang lu Bang. Kok ngarang? Bener itu. Kenapa jadi ungu pulpennya? Oh iya. Biar kalian ini tahu jadinya. Nah ini ya. Ini yang perlu kalian ingat nih. Coba di screenshot dulu. Nanti ada soal juga yang kayak gini. Bang, paketku tinggal 600 MB. Kok marah? Screenshot. Bang, gue nggak paham. Di mana yang nggak pahamnya di mana? Bagian mana? Coba pelan-pelan. Di mana yang bagian kira-kira kalian nggak paham? Bang, adminnya belum bales nih. Udah bayar buat beli soal penalaran. Berhadapan kemana? Berhadapan tuh ini. Jadi sudutnya ngebuka kemana Mas? Ini kan ngebukanya ke sana. Jadi ini juga ngebukanya ke sana gitu. Searah ngebukanya itu. Bang, kecilin dulu. Apanya yang dikecilin? Ininya. Ini mau dikecilin gini. Gak kelihatan nanti. Dari awal gak paham. Pelan-pelan. Jadi nilai P-nya berapa? Nilai P-nya berarti sama dengan P-nya adalah 160. Jadi jawabannya bener apa Bapak Kapolres? Numerik kayak gini Pak. Ya kayaknya bakalan keluar deh ini. Ulang Bang, oke pelan-pelan. Pertama kan kita taunya ini teman-teman. Lihat di sini cara jalannya pelan-pelan. Pertama kan kita tahu 140 nih ya. Pelan-pelan ya, 140 kita punya. Nggak ada jalan yang lebih cepat Bang. Nggak ada, ini sebenarnya mudah. Kalian tuh cuma harus hafal sudut sahadap, sudut bertolak belakang. Nah itu harus hafal. Berapa soal abangku? Banyak tuh. Kalian nggak sih langsung pendidikan. Ini kan sahadap, ini ke arah sana. Nah ini sahadap juga nih Mas. Berarti sudut ini itu sama besar yaitu 140 juga gitu. Aku semua nanti capek lagi sih. Jawabannya apa Bang? Jawabannya ini 160 P-nya. 180 adalah sudut pelurus pasti. Sudut penyiku itu adalah 90 gitu. Berarti yang dicari sudut bertolak belakang dulu Bang. Ya, bentar. Berhadapan dulu. Ini kan berhadapan. Habis itu bertolak belakang sama yang ini. Nah, kalau bertolak belakang itu sama besar juga. Jadi bertolak belakang sama sahadap itu sama besar. Sudut sahabat itu segitiga ya, capek. Oh, berarti 20 itu sama kayak segitiga ya Bang. Iya, bagian sininya kan berarti kan segitiga sama kaki. Nah, yang bagian sini adalah 140. Kalau segitiga sama kaki itu teman-teman, sudut kakinya itu atau sudut yang di bawahnya itu sama besar. Terus 180 dari mana Bang?
Jumlah sudut dalam segitiga itu 180. Ya sebenarnya bahasa ilmiahnya, bahasa di bukunya sehadap, bukan searah. Jadi sama-sama hadapannya sama gitu. Segitiga sembarang bang, semua segitiga sembarang siku-siku pasti 180. Sakit kepala gue bang, lebih baik itu nggak? Di YouTube nggak bang? Iya. Nah ya, jadi jumlah segitiga ini, dalam segitiga ini itu 140 tambah A lagi. Jadi dapatlah 2A itu 180 dikurangi 140. Maka kita dapatnya 40 bagi 2A-nya dapat. Soal ini masukin YouTube mas. Iya, ini lagi direkam, langsung dimasukin. Berarti kalau kakinya yang diketahui, kita samain sama kakinya dikurangi 180. Ya boleh tuh, pintar. Ya kalau kakinya salah satunya diketahui tinggal kali 2, kemudian 180 dikurangi itu, dapatlah kepalanya gitu. Ya jangan pusing dulu, bentar, pelan-pelan. Terus bagi 2 dari mana? Karena kan salah satunya ini sudut ini A, ini sudut ini A. Jadi kita cuma butuh salah satunya sudutnya. Yang berarti yang di sini adalah 20 gitu. Ini juga 20. Berarti kalau casi semua ya 2A dari ini A ditambah A. Dapatnya 2A. Bagi 2 dari mana? Dari 2A. Karena kita cuma mau nyari A-nya aja. Jadi untuk mencari A-nya itu ya hasil tadi pengurangan 40 kita bagi dengan 2. Besok lab apa bang? Was bang kah? Was? Ya WK. Oke, udah selesai. Nah setelah itu, ini juga sudut searah atau sudut sehadap. Ya terserah teman-teman mau bahasnya. Ini sama ini tadi sudut sehadap. Berarti kalau di sininya 20, yang bagian sini juga 20. Itu. Ayo soal berikutnya. Nah, pelan-pelan. Setelah 20, barulah kita pakai sudut pelurus. Nah ini sudut pelurusnya. Sudut pelurus itu berarti ini ketika ditambah dengan yang ini, itu hasilnya pasti 180. Nah, makalah dapatnya bagian sini. 20 plus P sama dengan 180. 20 berarti P-nya sama dengan 180 dikurangi 20. P-nya adalah 160. Bang udah bang. Apa-apa, pelan-pelan belajar. Jangan buru-buru. Kalau buru-buru ngasep nanti kepala kita. Santai aja, relax. Masih banyak waktu ini. Baru jam 11. Kalau sudut lengkung nggak bisa dihitung mas. Sudut lengkung nggak bisa dihitung. Sudut lengkung itu kalau yang kayak gini nih, ya pasti maksudnya mikirnya ini kan. Ini sebenarnya garis lengkung bukan sudut lengkung. Sudutnya itu bagian sininya. Nah bagian sininya. Kalau garis lengkungnya itu panjang bukan derajat hitungannya. Bang zoom mau SS tadi katanya dikecilin. Nih kalau mau SS. Saya kasih caranya ya. Ini cara pertama ini. Kemudian ini cara kedua. Langkah-langkah kedua. Kemudian ini langkah ketiga. Ini langkah keempat. Itu ya. Nah, udah paham lah. Paham lah kalian ini pinter. Kalian ini pinter-pinter. Pasti dibagi 2 kah bang? Iya pasti. Kalau misalnya segitiga sama kaki pasti dibagi 2. Kalian tuh sebenarnya pinter, cuma emang kurang diasah aja. Coba nanti abis ini cari ini yang marut kelapa diasah kepalanya. Bang 140 dari mana? 140 itu dari ini. Bertolak belakang di ini mas. Ini bertolak belakang dengan ini. Jadi sisi yang 140 ini sama dengan di sininya. MTK itu ini udah cepet bang. Oke lanjut ya. Kita ke nomor 4. Bang kasih soal yang susah lah. Mudah banget. Saya tahu kamu sambil ketik sambil nangis kan mas. Nomor 4, Santi akan membuat kerangka balok dengan kawat sepanjang 80 cm dengan perbandingan panjang, lebar, dan tinggi berturut-turut 5:2:3. Kemudian kawat tersebut akan dilapisi kertas minyak untuk menutupi sisi-sisinya. Tentukan berapa kertas minyak yang dibutuhkan untuk menutupi seluruh kerangka balok tersebut. Semangat Pak.
Ya, semangat santai. Yang seharusnya semangat tuh ya kalian. Kok malah nyemangatin saya? Kalian yang mau tes. Kalian makanya harus pahamin pelan-pelan. Dan membuka mata. Kalau ada misalnya ditanya untuk menutupi seluruh kerangka balok, ini berarti ditanya adalah luas. Kok tipis amat jadinya? Yang ditanya adalah luas permukaan. Luas permukaan. Bang, tukeran otak yuk. Waduh. Di mana operasi bisa mutasi otak? Apa mindahin otak? 30? Ada yang jawab 30 cm kuadrat berarti. Ada yang jawab 8. Duh, lebih baik kuras air laut sih daripada mikirin soal 80. Ada yang jawab 120 cm kuadrat. Nyerah bang. P kali L kali T. Luas permukaan itu rumusnya adalah 2 kali PL tambah PT tambah LT. Ini luas permukaan balok. Hasilnya sesuai yang abang pikirkan saja, pasti benar saya. Tolong. Kenapa kamu minta tolong? Ada jawab 40 cm kuadrat. Jadi gini, pertama kan kalian harus tahu dulu kemampuan saya sebenarnya. Saya sebenarnya adalah arsitek, nah, yang diutus. Jadi jelek kan? Malu kan saya? Ulang lagi. Nah, jelek juga. Yang benar dong. Nah, sebenarnya bang kenapa nggak daftar polisi aja? Depan daftar gak bang? Nggak daftaran saya. Oh nggak bisa ya, kalau yang ini bagian sini nggak bisa teman-teman. Kita nggak bisa dia. Jadi ini anggaplah gini lah ya, bagus ya. Set. Nah, situ ke bawah, Nah, anggaplah ya balok ya, set. Kok ini di belakang ya? Kalau di belakang bisa langsung aja. Nah, gini. Mana Miss Nopin, Bang? Lo kok nanyain Miss Nopin? Dia ngajar dia juga enggak. Loh, kalau saya masuk akpol nanti yang ngajarin kalian siapa? Arsitek gini bisa roboh bangunan. Baik Bapak Kapolda Rusia yang pekerjaan sampingannya arsitek. Cuma mau buat etak aja sampai besok. Jadi gini, buat pemahaman teman-teman semua, kita lihat di sini. Ini saya akan mewarnai banyaknya panjang dalam sebuah balok. Panjang sebuah balok itu ini yang warna merah nih. Ini 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 panjang. Oke. Kemudian untuk tingginya itu yang ini nih, yang saya warnain warna biru. Berarti ada 4 tinggi juga. Lebarnya ini yang saya warnain ungu. Ini lebar nih. Ini untuk ini ya, untuk ini adalah lebar. Ini untuk buat teman-teman visualnya, jadi ilustrasinya. Kebanyakan 3968 itu kebanyakan. Saya yakin kamu itu apa? Kamu mau apa itu? Mau kamu apa 39668 itu? Orang lain yang mirip Allah. Lu cagur ya? Bukan. Cagur apa? Calon guru ya? Bang, ludahnya kemana-mana. Emang sih ngapain?
Bisa kemana-mana lidahnya. Kayak gitu ya Mas dia bang. Oke, udah paham ya? Izin baru masuk. Ya, nggak apa-apa. Ada yang jawab 61. Nah, ini udah ya, udah terpikirkan ya. Nah, sebenarnya teman-teman, perbandingan ini itu bukan perbandingan sebenarnya panjang. Jadi maksudnya bukan panjangnya 5, lebarnya 2, tingginya 3, bukan. Nggak ngerti kak? Ini kan saya cuma ngejelasin ada panjang, ada lebar, ada tinggi gitu. Ini jawaban. Ini jangan dilihat, ini mah nanti. Jadi ada di dalam sebuah balok itu memiliki 4 panjang, 4 tinggi, dan 4 lebar gitu ya. Nah sekarang kalau misalnya saya mau membuat membuat balok dengan kawat, berarti kan harus menyesuaikan. Jadi harus ada 4 panjang dalam dalam sebuah balok, ada 4 tinggi dan ada 4 lebar. Nah kawat ini 80 cm ini dibikin sedemikian rupa sampai membentuk sebuah balok. Jadi 80 cm harus muat balok itu dengan panjangnya adalah perbandingannya 5, 2, dan 3. Ngerti sampai sini? Nah, jadi kalau ada 4 panjang, dia 80 cm ini ya, 80 cm ini itu harus membuat 4 panjang ditambah 4 lebar ditambah 4 tinggi gitu. Segini aja deh. 4 lebar ditambah 4 panjang dulu, 4 panjang, 4 lebar tambah 4 tinggi. Paham nggak jadi? Paham nggak jadi? Jadi 80 cm itu dibikin sedemikian rupa sampai memenuhi untuk membuat 4 panjang, 4 lebar, dan 4 tinggi. Jadi sebuah balok itu ada 4 panjang, 4 tinggi, 4 lebar. Nah kalau misalnya keseluruhan kawatnya itu 80 cm, jadi gimana caranya 80 cm ini kita harus membuat balok. Nah pokoknya seluruh balok ini yang kesini gitu, kesini, pokoknya sampai balok ini harus 80 cm. Gak boleh lebih. Oh, paham ya jadi ya? Jadi 80 ini kan sama dengan 4 ini bisa kita keluarkan semua, berarti 4 kali panjang tambah lebar tambah tinggi gitu. Jadi sama dengan panjang tambah lebar tambah tingginya itu 80 dibagi 4. 4-nya pindah ruas ke sana. Maka jumlah panjang tambah lebar tambah tinggi itu sama dengan 20. Pelajaran numerik ini materinya apa aja kak? Lumayan banyak. Ada yang jawab 62? Oke, sudah paham sampai sini ya? Ini adalah jumlah, ini adalah perbandingan. Nah teman-teman ingat kalau 20 berarti ya bang? Ya, itu adalah jumlah panjang, lebar, tingginya. Dijumlahin ketika panjang, lebar, dan tingginya dijumlahin, itu adalah 20. Nah, kalau misalnya perbandingan ini, berarti bisa kita pakai rumus perbandingan, teman-teman. Rumus perbandingan panjang, berarti 5, ya perbandingannya panjang 5. Terus perbandingan ini kita tambahkan 5 tambah 2 tambah 3, kita kali dengan 20. Berarti panjangnya sama dengan 5/10 kali 20. Ini bisa kita coret, berarti adalah 10 cm. Banyak materi benar-benar simpel kali. Tahu ya, udah ya, panjangnya ya berarti. Kemudian untuk lebarnya, berarti kita pakai lebar yang ini, yang 2. Berarti 2/10 dikali 20. Ini coret-coret, berarti dapatlah 4 cm. Kamu baik-baik di sana, kita LDR dulu, bilang sama ayah Ari lagi berusaha jadi menanti Dema. Sherlock aja mas, anak bungsu ganteng, saya sliding kamu nanti. Lagi belajar malah kamu ngelobi. Bisa-bisanya kamu ngedeketin cewek di sini. Lanjut ya. Tinggi, berarti tingginya sama dengan 3/10 kali 20. Ini kita coret, berarti 6
sentimeter. Oke, udah dapat ya? Belajar yang supaya ini kan numerik banget. Enggak, ini enggak payah sebenarnya. Soal penalaran numerik itu bukan payah di pengerjaannya, tapi payah di pemahamannya. Kalian itu harus paham dulu materinya. Tapi jam berapa Kak? Sampai sore kita. 3 dari mana itu Pak? 3 ini ya. 3 ini perbandingan tingginya ini 3. ATKI biasanya sebenarnya tidak buruk-buruk amat. Bang tolong ulang penjelasannya nyari 20. 20 itu dari sini. Ini 20 nih. Jadi sebuah balok itu ada 4 panjang, 4 tinggi dan 4 lebar. Nah, habis itu berarti kalau jumlahnya itu kan 80, berarti 80 itu sama dengan penjumlahan dari 4 panjang, 4 lebar dan 4 tinggi. Nah, kan sama-sama punya 4. Jadi saya keluarin 4-nya. Kemudian 80-nya dibagi 4, dapatlah 20. Udah dapat ya, berarti kemudian masukin rumus ini. Berarti luas permukaannya sama dengan 2 kali panjang kali lebar. Panjang kali lebar berarti 10 kali 4 langsung aja ya, 40. Ditambah panjang kali tinggi berarti 6 kali 10, 60. Ditambah lebar kali tinggi berarti 24. Berarti luas permukaannya sama dengan 22 kali 124. Berarti jawabannya adalah 248 cm kuadrat. Kalau kubus, rumus permukaan kubus itu luasnya adalah 6 kali S kuadrat. Atau rusuk kuadrat boleh. Mau pakai sisi kuadrat, mau pakai rusuk kuadrat sama aja. Abang temenan gak sama AB School? AB School siapa? Sama akun juga ya? Kalau bola 4/3, kalau bola itu 2/, bola itu 2/3 ya? 1/3. Enggak. 3 VR kuadrat. Kayaknya ya. Luas permukaan bola. 4 VR kuadrat tuh, 4 bukan 3, 4 VR kuadrat. Bang ulangin dari awal ke apa? Setengah enggak? Dapat 40 dari mana? 40 ini 10 kali 4. Rumusnya kan ini. Rumusnya panjang kali lebar kali tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Bang, ada enggak rumus cepatnya? Enggak ada. Rumus cepat penalaran itu pengerjaannya cepat. Cuma emang kalian tuh harus paham. Ini rumusnya. Ini rumusnya terus dimasukin aja ke sini, Mas. Panjang, lebar, tinggi. Bingung pas nyari 20. Iya, sebenarnya pas nyari 20 itu tinggal teman-teman ini panjang kawatnya tinggal langsung bagi 4 aja. Nanti dapatlah hasil dari panjang ditambah lebar tambah tinggi. Nah, ini langsung pakai perbandingan aja udah bisa. Dapat 10 dari mana, Bang? Ini 5/10 kali 20. Oh, ini 10 ini dari penjumlahan perbandingannya. Kan kalau jumlah perbandingan ditambah. Rumus biar langsung pendidikan ada 4 dari mana, Bang? 4 itu ini 4. 4 yang udah saya jelasin. Ini teman-teman. Ini adalah maksudnya adalah 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi gitu. Jadi langsung maksudnya 2 kali 10 kali 4 gitu tambah 10 kali 6 ditambah 4 kali 6 gitu. Jadi dapatlah ke sini gitu. Pikir saya biar cepat. Bang Ina dari itu ada, nanti langsung diupload ya. Selesai ini langsung diupload. Kalau segitiga itu sama nggak, Bang? Waduh, kalau segitiga beda lagi nanti. Moga pahala jariah, Bang. Amin. Ya, kalau kalian nanti lulus jadi polisi yang baik-baik, jadi amal jariah buat saya. Tapi kalau kalian jadi oknum juga kan bahaya. Jangan jadi oknum ya. Jangan. Hapus, Bang, jawabannya paling kanan itu ganggu. Oh, ini. Iya ya, paling ini ya. Nggak boleh jadi oknum, ingat ya. Kalian harus jadi polisi yang berprestasi. Banggakanlah negeri ini. Kalian bisa, kalian kuat. Oke? Bang, misal dia kubus berarti 60 dibagi 6. Pinter. 80 dibagi 6. Enggak dong. Kok gitu?
Kalau kubus langsung 80 dibagi 12 karena kan sisinya sama. Panjang rusuknya 12. Biasanya kalau 270 Najar Star Bucek bang. Loh kok Star Bucek? Bucek apa? Star Bucek. Starbucks. Jadi polusnya lu di kelas. Amin. Bukannya P nih. Iya bang. Iya benar itu P kali ini. Tapi dikali 2 lagi. Rumus luas permukaan itu adalah 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Kira-kira ini keluar nggak Pak? Besok keluar ini kayaknya. Soalnya ini juga ada perbandingan jumlah kan, jadi keluar. 4 tetap berarti bang. Kalau 4 apa maksudnya? Sakit bang. Gak apa-apa, sakit sekarang yang penting kita lulus. Ayo, gak apa-apa muntah-muntah sekarang yang penting kita bisa. Berarti kalau kubus langsung bagi 12 gak apa-apa ya bang? Iya, kalau kubus langsung bagi 12. Kok P kali L kali P? Ini T mas, ini T. Kamu bilang aja kamu mau ngatain tulisan saya jelek kan? Jujur aja kamu. Emosi saya dikatain tulisan saya jelek. Lanjut ya. Bang Parjo. Apa? Jam berapa bang? Upload YouTube. Telat info yang ini. Selesai ini kita istirahat. Habis itu upload YouTube. Emang ada mas sepannya? Seriusan? Di TikTok? Nanti nggak ada gimana? Serius mas? Ngulang lagi nanti? Nggak ya? Ada. Bang nanti SS dari nomor 1 kan? Enggak, langsung diupload nanti di YouTube. Iklan bang. Nanti malam jangan begadang guys, cukup belajar matematika nanti malam nanti tidur cepat. Kok kubus 12 bang? Kubus kan rusuknya 12 sama. Kubus 12 rusuknya ya bang. Iya, balok juga 12 rusuknya. Cuma beda-beda. Balok itu ada panjang kali lebar kali tingginya gitu. Kenapa ada tulisan Thailand sih itu? Iklan bang. Nanti aja iklannya. Bang saya kan beli paket TO 1 isinya 40 soal juga kalau dapat yang 99. Itu isinya beda kan? Beda. Penalaran numerik itu cuma penalaran numerik aja, nggak ada akademik lainnya gitu. Bang bisa diganti pelajaran kerja saja nggak? Ya bisa bantu aja. Habis ini istirahat apa next bang? Lanjut sampai selesai dulu kita baru ini. Langsung aja Pak eksekusi. Oke boleh ya langsung ya. Dalam sebuah kelas, ini kelas ya, typo. Paham lah kalian lah. Kalian udah lama kan sama kenal saya. Paham lah. Typo tipis-tipis. Terdapat 8 anak yang menyukai basket, 5 anak menyukai renang, dan 7 anak yang menyukai futsal. Akan dipilih 3 anak secara acak. Peluang terpilihnya 1 anak yang menyukai renang dan 2 anak yang menyukai futsal adalah berarti ini kita pakai rumus peluang. Ya. Berapa soal nih, Bang? Kombinasi juga ditambah kombinasi. Iya, peluang ditambah kombinasi. Tulis Bang rumusnya. 3 anak secara acak, peluang terpilihnya 1 anak. Oh iya. Kalau ada dan teman-teman, kalau pakai dan berarti dia pakai kombinasi, nggak pakai peluang. Ya masuknya peluang juga sih, dia tetap peluang. Peluang tapi pakai kombinasi. Jadi rumusnya adalah kita cari dulu peluang dari terpilihnya 1 anak yang menyukai renang. Berarti C yang menyukai renang berapa anak? 5 anak diambil 1 gitu kan. Ini yang menyukai renang. Kemudian yang menyukai futsal. Menyukai futsal adalah 7 anak. Berarti futsal ini dari 7 anak diambil 2. Nah, untuk mencari peluangnya, mencari peluang totalnya nanti kita bagi dengan peluang totalnya nih ya, PT, peluang totalnya itu adalah dari jumlah anak ini 8 tambah 5 tambah 7 berarti ada 20 ya. 20 diambil 3. Pakai kombinasi aja Bang. Iya, pakai kombinasi aja. Berarti caranya adalah C 5/1 51 dikali C 72 per C 23. Gini, teman-teman. Gimana? Sudah mual kalian melihat angka ini? Berarti ini sama dengan
C51 berarti kan 5 faktorial 5 faktorial per 4 faktorial kali 1 faktorial gitu kan, dikali 7 faktorial per 5 faktorial 2 faktorial gitu ya. Kok bisa 20? Kan jumlahnya 20. Jumlahnya 20, diambil 3. Per 20 faktorial dibagi 17 faktorial dikali 3 faktorial. Empat faktorial itu ini 5 kurang 1. 5 faktorial juga 7 kurang 2 gitu. 17 faktorial itu 20 kurang 3. 17 faktorial tadi barusan saya jelasin, 20 kurang 3. Langsung ya, jadi saya langsung itu. Pokoknya dikurangin habis itu. Oke, lanjut. Berarti sama dengan di sini 5 faktorial 5 kali 4 ya, cukup sampai 4 faktorial per 4 faktorial. 1 faktorial bisa diabaikan. Kombinasi 20 juga dicari. Iya, dicari juga itu untuk pernya. Kok jadi 20 per? Kan kombinasi dari 20 diambil 3. Oke, kemudian di sini kita ininya 7 faktorial 7 kali 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial kali 2 per 20 kali 19 kali 18 kali 7 faktorial 17 faktorial per 17 faktorial dikali 3 kali 2. Paham ya? Tapi ada termin lagi Mas. Halo Mas, maaf Mas. Maafin ya Mas. Pelan-pelan Bang, paham? Ya ini udah pelan-pelan banget saya ini. Gigi 1 saya ini dari tadi. Nggak bisa ngebut. Udah ya, paham ya? Habis itu kita coret-coret. Kita coret-coret 4 dengan 4 faktorial, 5 faktorial dengan 5 faktorial, 17 faktorial dengan 17 faktorial. Habis itu yang mana lagi yang bisa dicoret? 2 sama 6 ini ya, ini sisa 3 gitu ya. Kemudian ini 3 sama 2 ini kan 6. Berarti bisa kita bagi ke 18, sisa 3 gitu ya. Jeda Bang dulu biar soal habis ini kita jeda dulu ya. 465 dari mana Bang? 465 mana 465? Ini faktorialnya. Jadi faktorial ini kan kalau misalnya ada 7 faktorial itu sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 gitu. Kali 2. Nah, kalau saya buat teman-teman yang udah belajar dengan saya, kalau misalnya di atas ada 7 faktorial, diubah aja sampai ke yang bawah faktorial terbesar, yaitu adalah 5. Jadi 7, 6, 5. Jadi 5 faktorial bisa dieliminasi. 2, 3 dari mana? Jadi dari 20 anak ini diambil 3 anak secara acak. Jadi 20 ini populasi, 3 anak ini adalah sampelnya. Oke, udah paham di sini? Berarti jawabannya adalah yang atas ini 5 kali 7 kali 3. 5 kali 7 35 kali 3 berarti 105. Yang bawah 20 kali 19 itu 20 kali 3 kan 60, berarti 19 kali 6 aja. 4 5 ini 100. Berarti 140. Berarti 105 per 1140. Banyak juga ya. Ulang dari awal Bang. Kamu ini ulang dari awal. Coba sih mumetnya.
Sama-sama dibagi 5. Kalau dibagi 5 bisa nggak? Dibagi 5 berarti 20. 2 bagi 5 berarti 21 ya. 21 ini jadinya 550, 570. 21 per 570 ya. Bisa lagi dibagi lagi nggak? Dibagi 3. Dibagi 3 berarti ini sisa 7, yang ini sisa 1, 27, 19 ya. 190 ya. Oh, 580, 570 dong. Ada 140. Udah bang, matiin aja lah. Kenapa nggak dipakai C20 aja? Karena di sini ada syaratnya lagi, Mas. Jadi ada syarat terpilihnya satu anak menyukai renang dan 2 anak menyukai futsal. Jadi harus dipilih lagi. Pertanyaan sama kombinasi apa ya? Waktu itu udah saya bahas loh. Kamu ini jangka pendek ingetannya, lupa ya kamu ya. Jangan-jangan saya ngomong ini lupa, nanti jam 1 udah lupa lagi. (228) maksudnya. Kalau permutasi itu ini mementingkan urutan. 1140 dibagi 15. 1140 dibagi 5. Oh iya, 228. Ini kok bisa jadi ini? Banyak bener. Salah ini. Ini 228. Kemudian bagian sininya berarti 228 bagi 3. 76. Nah. Bang, cara menentukan penyelesaian pakai rumus apa dilihat dari mana? Awalnya aku kira himpunan tadi. Iya, salah ya. Oh, jadi yang renang sama basket juga dihitung ya bang, baru di join sama total. Iya benar, pintar. Baru gabung dapat C20 3 dari mana? Dari dia itu diambil 2, ini jumlah anaknya 20. Ini ya, 8 tambah 5 tambah 7 itu 20, terus diambil 3 anak secara acak. 3 anak secara acak nih. Tapi di sini dikasih syarat lagi. Nah, kalau dikasih syarat lagi berarti kita harus tentuin dulu anaknya di futsal dan anaknya di renang, habis itu baru kita gabungin. Iya Mas, bedanya permutasi sama kombinasi dong. Permutasi itu menentukan urutan. Kalau misalnya permutasi itu ada diketahui diambil untuk juara 1, juara 2, juara 3. Nah, itu sudah pasti permutasi. Atau ketua, wakil, sekretaris, itu permutasi. Atau kalau misalnya di futsal kiper terus flank, jangkar, berarti itu permutasi. Atau di basket pivot misalnya. Pivot apalagi kalau di basket pivot berarti di bawah ring itu apa namanya? Tembok. Itulah. Pokoknya kalau dia udah ada posisi, udah menentukan urutan, itu berarti dia sudah pasti kombinasi. Permutasi permutasi. Kalau kombinasi itu nggak menentukan urutan. Bang, cara bisa memperkecilnya gimana? Kalau misalnya ada di atasnya 5 dan di bawahnya 0, paling mudah adalah dibagi dulu dengan 5. Karena 5 itu hanya bisa membagi angka 5, satuan 5 dan satuan 0. Ini sudah pasti bisa dibagi dengan 5. Bang, boleh sesulit itu bang? Boleh. Dan cara bisa memperkecilnya, kukira tadi himpunan 3 variabel. Iya, itulah pengecohnya di situ. Bang, love you. Satu soal lagi baru kita rest ya. Oke? Kayak mana kita mau ngerjain soal banyak-banyak ini? Kalian 5 soal aja udah buyar-buyar. Balik ke 1 sampai nanti mau diupload. Nanti dicek aja di YouTube ya. Persis sama kayak gini omongan saya, persis. Paling nanti dikasih efek ini apa? Musik siksak-sok. Langsung ya. Nih, ini mudah benar teman-teman. Kalau kalian ini gak bisa, berarti kalian selama ini nonton saya cuma lewat. Bang, tes Polri di Rusia lebih susah apa nggak? Susah. Soalnya orang Rusia nggak bisa bahasa Indonesia. Di situ tesnya bahasa Indonesia, musik sok. Kalau melihat fullnya di mana bang? Nanti di YouTube ya. Bisa kan mas? Langsung upload aja berarti ya. Atau kayak mana?
Susun ke bawah nggak ini? Komanya diganti. Iya, pinter. Masih ingat tuh berarti. Coba kerjain. Abang kalah sama orang Korea ya. Ngajar sejarah sama TWK. Abang kalah sama orang Korea yang ngajar sejarah sama TWK. Oh, beda-beda emang di sini. Saya kan emang basisnya Rusia. Kalau Miss Della emang di Korea. Miss Nopin itu di mana Miss Nopin? Ah? Miss Nopin Australia. Emang beda-beda basisnya. Jadi susah ketemunya. Ini materi persamaan garis. Rumusnya. Oh, nama channel YouTube kelas bimbel. Kelas. Bimbel yang mana, Mas? Kok kelas aja? Instagram itu apa, Mas? Yang penduduk asli Mars mana? Mas ya. Jadi ini tinggal disusun ke bawah nih. Saya bikin gede-gede biar kalian paham. Jadi tuh susun di ke bawah 4,2 1,3. Yang depan ini dikali dengan Y, yang belakang ini dikali dengan X. Habis itu komanya jadi sama dengan jadi kita habis itu kita kurangi 4 kurang 1 kan 3. 3 kali Y berarti 3Y itu. 2 dikurang 3 itu kan minus 1. Minus 1 kali Y kali X berarti min X. Nah, setelah itu kita kalikan. Ini kita kalikan, setelah itu kita kurangi dengan perkalian yang ini. Jadi 3 ini ditambah ya, ditambah 4 kali 3 berarti 12. Dikurang 1 kali 2 berarti 2. Berarti kita dapatlah 3Y sama dengan minus X ditambah 10 gitu. Kalian gua habis ngikut live kagak? Kalian gua habis ngikut live kagak jelas. Live apa? Ulang bang, pelan-pelan. Dia di live langsung nih. Bukan live lu bang. Live sebelah tadi lagi tahu macan putih. 3Y dari mana? Ini 4 dikurangi 1 kan 3. 3 dikali Y gitu. 2 dikurangi 3 itu min 1. Min 1 kali X. Terlalu cepat gimana? Gak jelas, skip lanjut soal. Jadi tinggal dikurangin teman-teman. Ini kan dikurangin. Ini kan tandanya dikurangin. Kok 1 dikurang 2 hasilnya 1 dikali 4 kali 3 12. 1 dikali 2 minus 2. Dihapus lagi penjelasannya batas saja. Boleh. Nih, kita bikin lagi, ulang lagi. Oh, pelan-pelan aja, pelan-pelan. Santai, relax. Jadi yang pertama kita susun dulu ini sama ini 4,2 kan? Terus 1,3. Nanti kita kurangi, teman-teman. Nah, yang depan ini hasil pengurangannya kita kalikan dengan Y. Ini kita kalikan dengan Y. Yang ini hasil pengurangannya kita kalikan dengan X. Kemudian tanda koma ini kita sejajarkan dengan sama dengan. Udah? Paham ya? Setelah itu kita kurangi. 4 kurang 1 kan 3. 3 nih. 3 dikali Y berarti 3Y. Aku suka sama abang lo. Kemudian 2 dikurang 3 kan minus 1. Minus 1 kali X berarti minus
X gitu. Kemudian ditambah perkalian selisih perkalian diagonalnya. Jadi ini kali ini 4 kali 3. Tulis aja 4 kali 3 gitu ya. Kemudian ini kali ini 1 kali 2 gitu. Sudah paham sampai sini? Bang, tips biar nggak langsung nyerah soal. Ya harus pastiin kalian serius nggak mau jadi Polri gitu. Wajib dikurang bang. Ini kan cara cepat, jadi ikutin aja. Cara cepat itu nggak usah ditanya dari mana. Pokoknya ini pakai caranya kayak gini. Ini cara cepat, oke? Pasti dikurang, jadi wajib dikurang. 3Y dari mana bang? Saya sentil kamu nanti. 4 dikurangi 1 kan 3 dikali Y, 3Y. Jadi di update itu bang? Iya di update itu. Terus gimana bang? Setelah itu tinggal kita jabarkan yang bagian sini. Berarti 3Y sama dengan minus X ditambah 12 dikurang 2 gitu ya. Berarti 3Y sama dengan minus X ditambah 10. Wajib dikurang ya, yang dalam kurung wajib dikurang. Selisih diagonal memang dia. Berarti memang ditambah kan bang? Apanya yang ditambah? Bang bagi tips berharap sama dia. Waduh. Ya kalau misalnya melewati 2 garis, melewati 2 titik dia sama. Masuk YouTube. Kalau mintanya gambar grafik gimana bang? Waduh beda lagi kalau gambar grafik, nanti lagi ya. Memahami jawaban macam memahami wanita. Terus saya bang, udah. Tapi nanti kalau misalnya di soalnya nggak ada yang kayak gini, misalnya dia maunya X plus Y plus ini sama dengan 0, berarti yang sebelah kiri ini pindahin ke sana semua. Nah, jadinya X plus 3Y minus 10 sama dengan 0. Nah, gini. Jadi, opsi jawabannya itu bisa Y sama dengan sekian atau X plus Y plus konstanta itu sama dengan 0. Itu. Minus 7. Apa yang minus 7? Kalau 4 titik, nggak ada 4 titik. Garis ngelewatin 4 titik kurva apa gimana dia? Zigzag. Sederhanakan lagi bang. Kayak mana sederhanakan lagi? Nggak bisa disederhanakan lagi. Lagi coba bang. Kalau 3 titik beda lagi kalau 3 titik. Ini keluar nggak bang besok kira-kira? Kayaknya keluar deh ini. Satu lagi ya, habis itu kita istirahat dulu ya. Ini besok gua bang MM100. Oke. Itu bang 3Y pindah ruas kenapa nggak jadi minus Y nya? Bukan 3Y nya nggak pindah ruas, yang pindah ruas X sama 10 aja. Harus habis istirahat lanjut jam berapa bang? Jam 1:30 lah ya, jam 1:30 atau jam 1 lah. Semutnya saya. Dari tadi 1 lagi terus. Iya, sekali lagi lah. Ini biar ini, ayo pahamin soalnya. Cepet nih, ayo biar bisa cepet nih. 60 tergantung mood. Saya kan mudian orangnya. Apa kalian? Saya akhiri nih live-nya dari sekarang nih. Ayo, saya blok semua kalian. Bisa 0 tadi bang, karena dia pindah ruas semua dari kanan ke kiri. Kapoldanya gerak. Jadi ingat yang kata saya, kalau 2 garis sejajar dipotong, gini mah tukang ajar. Kalau 2 garis dipotong, pahamin dulu, dengerin saya nih, sering ketemu kali putus. Jadi kalau 2 garis dipotong, sudut yang sehadap itu sama besar. Jadi ini itu sehadap dengan bagian sini. Jadi kalau sini 120, otomatis yang sini juga adalah 120. Anak TK ini bisa ini bang. Iya, kalau misalnya yang kemarin paham pasti bisa. Yang kemarin paham, yang tadi paham ini pasti. Nah kemudian ini kan sudut pelurus. Ini sudut pelurus nih, bagian sini nih pelurus nih. Nih saya warnain biru. Ini sudut pelurus.
Kalau pelurus berarti Q ditambah 120 itu sama dengan 180. Maka Q-nya sama dengan 180 dikurangi 120. Q-nya kita dapat adalah 60 derajat. Mudah kan? Kalau anak TK kuliah S1 anak sekecil itu berkelahi dengan kalkulus ya. Ulang bang, nggak paham. Jadi ini sudut searah sahadap. Nah, terserah lah teman-teman mau pakai searah sahadap. Nih ini sudut sahadap. Ini saya warnain merah ya. Ini dan ini itu sahadap. Kalau sahadap itu rumusnya itu berarti besarnya sama besar. Berarti kalau di sini 120, maka di sini juga 120 gitu. Selain pelurus apalagi? Pelurus sahadap bertolak belakang. Bener satu. Dari tadi belum bener Mas Gusardi. Pelurus itu yang gimana sih Bang? Pelurus itu misalnya ada satu garis nih, misalnya nih. Lihat tuh. Nah, ini garis ya. Nah. Kemudian ada dipotong-potong nih. Nah, pelurus itu maksudnya adalah yang membuat sudut-sudut itu menjadi pelurus. Nah, ini ada sudut A, sudut misalnya ini sudut C, ada sudut, terus ada satu lagi ada Q gitu misalnya. Nah, sudut garis ini nih, garis yang merah ini itu 180 teman-teman. Nah, otomatis sudut-sudut yang ada di dalam sini ketika dijumlahkan itu akan menjadi 180 derajat. Sudut pelurus itu yang membuat sudutnya menjadi lurus, garis lurus gitu. Bertolak belakang kayak gini, bertolak belakang. Bertolak belakang itu kamu mau, dianya nggak mau. Nah, itu bertolak belakang termasuk. Ya, lanjut. Ini kayak gini nih bertolak belakang. Ini sama ini bertolak belakang. Apalagi? Sahadap itu pokoknya yang arahnya sama. Udah amat ya belajar ada yang ngurusin percintaan. Jadi set lagi. Oke, segitu dulu ya. Lagi dengan kita tutup dulu hari ini. Kita tutup dulu, nanti dilanjutin lagi. Kita habis istirahat dulu ya. Kita istirahat jam 1 atau jam setengah 2 kita lanjut lagi. 180 dari mana Bang? 180 itu pelurus. Samakah? Iya, bertolak belakang itu sama. Jam berapa? Jam 1 ya atau jam up YouTube Bang? Ya ini mau di up YouTube ya. Bang, P kabar Vladimir Putin. Dia lagi tanam rambut Vladimir Putin. Oke. Sekian dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini serta follow IG Kelas Bimbel di @kelasbimbel.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.